Saudara sekalian, dalam kisah yang kita dengarkan selama 2-3 pekan ini, kita mendengarkan 2 kali Daud harus melarikan diri karena dikejar-kejar oleh orang yang praktis masih cukup dekat dengan dia. Yang lalu dia akhirnya harus menghindar atau melarikan diri karena dikejar-kejar oleh Saul. Dan kali ini kita mendengarkan kembali bahwa ia dikejar-kejar bahkan oleh anak kandungnya sendiri, Absalom, yang menghendaki kedudukan raja atau jabatan raja dari sang ayah itu. Menarik bahwa Daud, kendati dia adalah orang yang sebenarnya luar biasa hebat, luar biasa kuat, ahli strategi, karena kita masih mendengar beberapa hari yang lalu bagaimana orang-orang atau wanita-wanita Yerusalem merumuskan prestasi Daud dibandingkan dengan Saul, bahwa Saul itu bisa mengalahkan beribu-ribu orang, sementara Daud berlaksa-laksa. 1 laksa itu artinya 10.000-an orang, maka yang dilakukan oleh Daud itu prestasinya atau kekuatannya itu kurang lebih 10 kali lebih besar daripada Saul. Maka artinya apa? Artinya kalau Daud mau menggunakan strategi ataupun juga kekuasaannya sebenarnya untuk mengalahkan atau menangkap atau menundukkan Absalom itu tidaklah terlalu sulit. Tetapi yang menarik adalah sikap Daud, bahwa dia tidak mau menggunakan itu semua. Ia justru membuka hatinya untuk menemukan kehendak Allah. Kalau ini memang kehendak Allah, maka biarlah itu menjadi pelajaran yang amat berharga baginya. Saudara sekalian, dalam hidup ini kalau kita mencoba untuk merenung, kita itu seringkali mudah untuk menerima nasib mujur. Tetapi untuk menerima nasib malang itu biasanya tidak mudah. Apalagi untuk melihat campur tangan Tuhan yang baik di dalam kemalangan, itu tidaklah begitu mudah. Tetapi Daud mencoba untuk menemukan peluang itu, ruang itu. Maka tidaklah terlalu mengherankan atau dibesar-besarkan kalau kemudian kita akhirnya memang menemukan bahwa dari keturunan Daud inilah akan lahir seorang penyelamat yang memang luar biasa. Dan itu nanti kita bisa menemukan kembali bahwa semua itu terjadi dalam pribadi Yesus, yakni pribadi yang memiliki kuat kuasa yang memang hebat atau luar biasa. Dan kekuasaan Yesus bisa kita lihat di dalam bacaan Injil yang dikenali oleh banyak orang, bahkan juga oleh roh-roh jahat. Roh-roh jahat yang praktis sebenarnya amat kuat, tidak bisa ditundukkan oleh siapa saja, bahkan dalam diri orang yang kerasukan setan dikatakan bahwa ia kerasukan legion, gerombolan setan yang tidak bisa ditundukkan oleh siapa saja, tetapi ternyata berhadapan dengan Yesus, dikatakan tadi bahwa orang itu langsung tersungkur dan menyembah Yesus dan kemudian mohon untuk dikasihani. Legion tidak mau melawan Yesus karena dia sadar bahwa apapun yang dia lakukan pasti dia akan kalah kalau sabda Allah itu sudah bersabda kepadanya untuk apapun juga. Maka yang diminta adalah supaya setidak-tidaknya legion ini atau roh-roh jahat ini tidak diusir dari daerah itu. Dan salah satu solusi yang diajukan oleh roh-roh jahat itu adalah mohon supaya ia diperkenankan untuk pindah dari orang yang kerasukan itu kepada babi-babi. Dan yang luar biasa adalah bahwa babi-babi itu jumlahnya tidak sedikit, 2.000-an ekor babi. Maka juga tidak mengherankan kalau kemudian tindakan Yesus yang mengizinkan roh-roh itu untuk keluar dari manusia dan merasuki babi-babi itu mengejutkan dan mengkhawatirkan banyak orang.
Banyak orang memang melihat bahwa kekayaan itu jauh lebih berharga daripada manusia, apalagi kalau manusia itu dianggap sampah masyarakat, orang gila, orang tersingkir, dan lain sebagainya. Maka menyelamatkan satu orang itu dianggap sebenarnya perbuatan yang tidak begitu luar biasa. Menyelamatkan satu orang dengan mengorbankan 2 ekor babi dianggap sebagai sebuah tindakan yang memang merugikan. Oleh karena itu, karena masyarakat juga segan atau takut kepada Yesus, maka mereka meminta dengan amat sangat supaya Yesus berkenan meninggalkan daerah mereka, supaya jangan ada korban yang lebih banyak lagi. Sikap seperti ini seringkali juga masih menjadi sikap kita. Maka bacaan yang kita dengarkan hari ini memberikan kesempatan kepada kita untuk merenungkan banyak hal. Sikap kita kepada Allah untuk senantiasa kita temukan campur tangannya di dalam kehidupan kita, entah di dalam nasib untung ataupun nasib malang kita, ataupun juga sikap kita kepada sesama untuk lebih mengasihi sesama daripada hal-hal yang lain, termasuk hewan, sekalipun itu 2000 ekor babi, jauh lebih berharga menyelamatkan manusia daripada hewan-hewan itu, juga sebuah sikap yang harus dan perlu untuk senantiasa kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Karena dalam diri manusia, citra Allah hadir. Oleh karena itu marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga kita juga boleh mengembangkan sikap dan penghormatan yang sama, sehingga kita sungguh-sungguh akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi alat-alat kehadiran Allah, campur tangan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Amin.